والناجحين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kuliah singkat kita pada malam ini adalah prinsip-prinsip berislam antara yang benar dan yang salah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana seorang yang beriman tentu kita ingin berislam dengan benar. Kita ingin mendapat pengakuan keislaman kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada kaedah-kaedah yang Allah sudah tetapkan, karena Islam ini umurnya sudah panjang sekali, yaitu semenjak zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman kita sekarang. Dan sudah banyak juga orang yang dianggap sukses oleh Allah, berhasil, cemerlang, dan banyak juga yang dianggap gagal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu bagi kita tentu kita mengambil iktibar agar kita tidak tergolong kepada orang yang dianggap tidak berhasil di dalam berislam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama sekali prinsip berislam Allah katakan dalam Al-Quran adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Saya yakin ayat ini sangat kita pahami semuanya, yaitu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang jika dipanggil orang yang beriman, maka diikuti oleh perintah dan larangan. Demikian di kalangan sahabat Ibnu Abbas sebagai seorang mufassir mengatakan. Saya yakin yang kita yang hadir di surau ini orang beriman. Ini kesaksian kita dengan hadirnya kita di sini, bukti keimanan kita. Kita berpuasa karena ini membuktikan keimanan kita. Nah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja orangnya, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, yang punya jabatan tinggi, rakyat biasa, siapapun, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, orang Middle East, orang Eropa, kulit putih, yang beriman, semuanya masuk pada ayat ini. Yang hidup di zaman Nabi sampai yang hidup setelah kita nanti sampai akhir hari kiamat. Tidak satu pun yang terbebas, terlepas dari ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam, kata Allah, secara total, secara sempurna, 100%. Jika kita beriman, kalau yang total itu secara parti, secara pribadi sendiri, ada maksudnya dalam secara personal, i'tiqadan wa amalan, keyakinan dan pembuktian dengan amal, ikrar bil lisan, pernyataan dengan bayyinah, dan dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian secara pribadi dan secara bersama, secara sendiri, secara berkeluarga, secara bernegara. Kafah, semuanya kafah, totalitas. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini wajib hukumnya, karena ini perintah. Udkhulu kalimatnya lil amar, perintah. Al aslu fil amri lil wujub, kata kaidah fikih. Setiap yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Jadi wajib seseorang berislam secara kafah. Terus ada cara yang salah diingatkan oleh Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti cara setan. Setan pernah melakukan kesalahan, sudah kita ceritakan di dalam surau ini. Dia menolak satu syariat, artinya tidak kafah dalam berislam.
tidak kafah secara berakidah, tidak kafah secara bersyariah, tidak kafah secara berakhlak. Artinya tidak total, sehingga masih ada yang kita terima Islami dan ada yang kita tolak. Ini cara syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia itu musuh kamu yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Islam kaidah pertamanya harus kafah. Yang kedua, sedang jemaah yang dirahmati Allah, bayyinah, harus jelas. Kita berislam itu jelas-jelas, nggak perlu disembunyikan, nggak perlu kita berpura-pura menyamar jadi orang yang tidak pro Islam. Kalau kita bersama nyatakan Islam kita, sehingga orang yang melihat keislaman kita nanti jadi saksi di hadapan Allah. Semakin banyak orang tahu tentang keislaman kita, semakin banyak saksinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berislam, kita sokong dengan perasaan, dengan kita sokonglah ada yang secara moral, tapi kita tak mau lihatkan pada orang secara diam-diam, misalnya menyokong gitu kan. Tapi tak mau, ini berbahaya, sedangkan kekurangan saksi di hadapan Allah nanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada cara berislam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia berislam, dia masuk Islam. Awalnya Umar bin Khattab orang yang paling keras menentang Islam. Dia menyakiti, bahkan adiknya disiksanya oleh Umar bin Khattab. Tetapi setelah dia masuk Islam, dia dia nyatakan kepada orang-orang yang dahulu mengetahui dia kekafiran dia datang ke tempat itu, dia buktikan dia telah masuk Islam. Dalam kitab sejarah, kitab sirah, dikatakan oleh Umar, tidak ada tempat yang saya tongkrongi. Artinya waktu saya kafir, saya duduk-duduk di situ, bergaul di situ, kemudian saya ikut geng-geng kafir itu. Tidak ada pos-pos kekafiran saya ketika itu, melainkan saya datangi tempat itu dan saya nyatakan keislaman saya di hadapan mereka. Begitu prinsip Umar. Di mana dulu dia pernah diakui, menyatakan kekafirannya, dia datang ke tempat itu, dia katakan dia masuk Islam. Dan sampai setiap dia mengatakan masuk Islam, dia dipukuli orang, disiksa segala macam. Tapi dia masih ada lagi tempat yang dulu, geng saya yang saya masa kekafiran saya, dia datangi lagi walaupun akan dipukuli. Begitu orang dahulu berislam, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Terang-terangan berislam itu. Kalau kita waktu Islam kita terang kafiran, sebelum Islam dia terang kekafirannya, setelah Islam dia terang juga keislamannya. Dia buktikan di khalayak ramai dia adalah seorang Muslim. Sampai disebut dakwah terang-terangan, kata ahli sejarah, dakwah terang-terangan itu dimulai dengan Islamnya Umar. Kenapa? Dengan hijrahnya Umar. Umar yang lain hijrah diam-diam, Umar hijrah secara terus terang. Dia kata, dia umumkan di hadapan orang, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin jadi anaknya jadi yatim, Umar akan berhijrah, tunggu Umar di balik bukit sana. Begitu, tidak sembunyi-sembunyi. Itu gaya Umar berislam. Jadi sedang jemaah, kemudian zohirina alal haq. Prinsip berislam itu tidak hanya sekedar kita mengakui Islam saja, tapi bela kebenaran. Bela kebenaran. Di atas itu lagi al-mujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu konsep berislam. Ada konsep-konsep yang tidak benar dalam Islam. Dikatakan dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang mengibadahi Allah ala harfin, cari yang untung-untungnya saja, yang senang-senangnya. Kalau Islam itu senang dia mau. Ya, kalau ada sedikit memberatkan dirinya, uang keluarga atau cabaran kah, dia mundur. Kalau berislam itu harus apapun kita harus buktikan kepada Allah. Tidak ada sebuah ujian dari Allah, melainkan untuk menaikkan kelas kita, untuk menaikkan tingkat kita. Jadi kita sudah menjadi Muslim, diuji oleh Allah. Ini kelasnya gimana ini? Ini tingkatan berapa ini? Darjah berapa ini? Diuji terus. Tapi kalau seandainya kita cari yang senang saja, ini kita yang dicela oleh Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mengibadahi Allah itu ikut yang senang-senangnya saja. Ibarat makan bubur, diatur bubur di atas pinggan, dia ala harfin di pinggir-pinggirnya saja.
yang dingin-dingin, di tengahnya panas jangan dimakan, ya. Padahal ada masanya Islam itu memang panas. Tahu sidang jemaah Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmizi, akan datang suatu zaman orang berislam itu seperti memegang bara api. Maka kata Rasulullah, orang yang memegangnya di zaman kalian, di zaman mereka itu, kata Rasulullah, nilai orang yang berani terbakar untuk Islam, kata Rasulullah kepada sahabat, dibanding dengan kalian sama dengan 50 orang kalian ini. 50 orang sahabat nilainya jika ada orang yang berislam sungguh-sungguh. Ini dia sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada orang berislam gaya Abu Thalib. Ini Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi gaya Umar, sekarang gaya Abu Thalib. Abu Thalib sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dia mengakui kebenaran Islam, tapi dia tidak mau menyatakan keislamannya. Jadi waktu beliau akan meninggal dunia, akan wafat, datang Rasulullah SAW mengatakan, ya am la ilaha illallah. Tinggal 2 menit ya. Dia 20 menit. Ya am la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti kalimat itu akan aku jadikan pembelaan engkau di hadapan Allah, sebuah alasan untuk menyelamatkan engkau, memberikan syafaat. Terus di dalam kafir Quraisy ada di sebelahnya mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan ikut ajakan Muhammad? Apa kata orang nanti? Kamu ini tokoh Quraisy, kamu ini orang Quraisy paling top, pimpinan Quraisy. Apa kata orang nanti? Pimpinan Quraisy ikut ajakan Muhammad. Orang nanti bagaimana isunya nanti? Akhirnya sedang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Thalib berperang, batinnya berperang. Nabi Muhammad mengajak terus, yang kafir Quraisy ini mengingatkan terus. Akhirnya dia mengatakan, ya Muhammad, kalaulah saya tidak takut nanti orang kafir Quraisy mengatakan saya begini dan begitu, apa artinya? Bagaimana yang saya takutkan isu di tengah kafir Quraisy nanti gimana? Di tengah orang Quraisy saya ikut. Kalau bukan karena mempertimbangkan isu itu, saya adalah masuk kepada ajakan kamu, saya ikuti ajakan kamu, saya masuk Islam. Sidang jemaah, ini banyak juga yang seperti ini di zaman sekarang. Karena mengingat ini dan itu, batinnya mengakui ini benar, batinnya mengakui Islam itu benar, dia mengakui ini benar, kebenaran ini, tapi karena mengingat dan menimbang apa nanti kata orang dan segala macamnya, dia tidak mau membuktikan keislamannya secara zahir. Akhirnya sedang jemaah, ketika itu Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam. Kerugian. Dan dia nanti, padahal jasanya untuk Islam sangat besar, jasa Abu Thalib. Abu Thalib orang yang dari awal mengakui kebenaran Islam. Buktinya apa? Ketika Ali bin Abi Thalib, anak beliau, masuk Islam, Rasul mengatakan, wahai Ali waktu itu masih kanak-kanak, jangan engkau kasih tahu bapak engkau, kamu harus simpan rahasia ini, jangan sampai dia tahu kalau engkau masuk Islam. Terus namanya Ali anak kecil, tahu juga akhirnya bapak dia Rasulullah takut nanti bapak Abu Thalib marah kepada anaknya itu Ali. Tapi Abu Thalib tahu, dilihatnya anaknya ikut Muhammad terus, dia tahu. Akhirnya dipanggil Ali, sini kau ada apa ya? Katanya, engkau ikutilah Muhammad itu, engkau tidak perlu sembunyi-sembunyi kepada saya tahu engkau mengikuti Muhammad, ikuti dia, sesungguhnya padanya ada kebenaran, Muhammad itu benar. Artinya sudah tahu sejak awal keislaman, tapi dia tidak mau masuk Islam karena menjaga image atau pandangan orang. Nah, sidang jemaah, akhirnya dia mati dalam keadaan Islam. Ikhtilaf ulama, sebagian mengatakan Abu Thalib dia masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, ada yang lain mengatakan tidak. Maka pendapat yang kuat, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir karena turun ayat menegur Nabi Muhammad SAW ketika itu, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak sanggup mengikuti memberi petunjuk kepada orang yang engkau inginkan. Ayat terakhir, 2 menit saja.
Cara berislam yang salah lagi adalah ikut suara terbanyak saja, ikut orang banyak saja, tidak ikut kebenaran. Pedomannya kebersamaan orang banyak dan tidak kebenaran. Ini cara berislam yang salah juga. Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikuti orang banyak di muka bumi, maka engkau akan disesatkan di jalan Allah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita dengan ungkapan sebuah para ulama, ya arafil haq ta'rifur rijal, ta'rifur rijal la ta'riful haq. Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar. Apa itu kebenaran? Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar. Kamu tahu siapa yang benar, kamu tidak akan pernah tahu apa itu kebenaran. Maka ikut kebenaran Islam, insya Allah percaya dengan Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.